Pendengar setia, inilah Wawasan Sore hadir menemani Anda sampai nanti jam 6 petang. Pendengar setia, selamat sore untuk Anda. Selamat ini ya mempersiapkan untuk berbuka puasa nanti, terutama untuk para ibu rumah tangganya atau mungkin juga untuk para remaja putri. Sekarang ini mungkin sedang berkutat di dapur begitu ya, menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Silahkan. Dan pendengar setia tentunya sambil ditemani oleh 93,8 GFM ya. Dan untuk informasi pendengar setia, kita awali dari Madiun. Satu pengendara motor tewas terhimpit bus dan pohon dalam sebuah kecelakaan karambol di ruas jalan Surabaya Ponorogo, kilometer 180-181, tepatnya di Desa Selambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada Senin kemarin pendengar setia. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Roni Susanto yang dikonfirmasi menyatakan pemotor yang meninggal bernama Bibit Siswanti, warga Madiun. Roni menemukan beruntun itu bermula saat bus cendana bernomor polisi AE 7151 UB jurusan Madiun Ponorogo yang dikemudikan Budi Santoso melaju dari arah Madiun menuju Ponorogo. Setibanya di lokasi, bus tersebut berhenti lantaran hendak menaikkan penumpang yang berada di sebelah kiri jalan. Saat posisi bus berhenti, tiba-tiba dari arah belakang truk box bernomor polisi L9597CC yang dikemudikan AS langsung menabrak bus tersebut. Bus pun bergerak maju ke depan hingga menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban yang datang dari posisi berlawanan arah. Menurut Roni, bus cendana dan sepeda motor yang dikemudikan korban terdorong hingga baru berhenti setelah menabrak pohon. Akibat kecelakaan tersebut, korban yang menumpang sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE 2528G meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi bus dan truk dalam kondisi selamat. Saat ini, kasus kecelakaan karambol yang menelan satu korban jiwa itu sudah ditangani tim Satlantas Polres Madiun. Dua pengemudi masing-masing sopir bus dan truk sementara dimintai keterangan oleh penyidik Satlantas Polres Madiun. Informasi ini saya kutip dari jogja.com. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan PPATK telah membekukan aset kripto milik Indra Kents senilai 38 miliar. Ivan menjelaskan aset-aset milik Indra tersebut diatasnamakan oleh orang lain dan jumlah aset yang diblokir dapat terus bertambah. Indra sempat memindahkan asetnya ke sebuah rekening di luar aset kripto tersebut. Pendengar setia, ingin berbuka puasa dengan menu istimewa, Anda bisa datang ke Depot Busri ya, di Jalan Sendang nomor 1 Madiun, samping gereja. Dengan menu nasi urap ayam bakar, aneka masakan Jawa, aneka lauk dan sayur dengan sistem prasmanan. Rasakan juga kesegaran minuman di Depot Busri, ada es campur, es dawet, es degan, aneka es jus, soda gembira, dan yang lainnya. Depot Busri juga menerima pesanan nasi kotak, nasi bungkus, nasi kuning, tumpeng, dan juga snack pendengar setia. Ayo berbuka puasa di Depot Busri di Jalan Sendang nomor 1 Madiun, samping gereja. Telepon 0823 3160 1010. Sekali lagi untuk nomor telepon Depot Busri ya, di 0823 3160 1010. Depot Busri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. 93,8 GFM Madiun. Pendengar setia, Pemkot Madiun berencana mengadakan wisata vaksin di Taman Sumberwangi. Program tersebut, target sasarannya adalah pelajar usia 6-11 tahun yang belum divaksin baik dosis 1 maupun 2. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan wisata vaksin sengaja dilakukan agar anak yang belum divaksin segera mendapat penyuntikan.
agar saat Idul Fitri nanti seluruh masyarakat, khususnya anak-anak, bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Secara skema wisata vaksin yakni menjemput anak di masing-masing sekolah dengan bus wisata untuk mengikuti vaksin di Taman Sumberwangi. Mereka diajak keliling kota, selanjutnya dikembalikan lagi. Maidi menambahkan berdasar data capaian usia 6 sampai 11 tahun di Kota Madiun melebihi target yang saat ini sudah 105%. Namun wisata vaksin itu merupakan bentuk fasilitasi Pemkot terhadap anak-anak yang saat ini belum mendapatkan penyuntikan vaksin untuk meningkatkan kekebalan komunal atau herd immunity. Informasi ini dihimpun oleh reporter GFM. Jam 4 sore di GFM. Sekilas info. Pendengar setia, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada 2 perusahaan bongkar muat barang curah di Marunda, Jakarta Utara, yakni PT HSD dan PT PBI, karena terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Asep Kuswanto mengatakan 2 perusahaan itu dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah, yakni melakukan program pengendalian pencemaran lingkungan. Kedua perusahaan itu dikenakan sanksi karena tidak melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan pencemaran. Telah Anda ikuti Sekilas Info. Pendengar setia masih bersama dengan Anita di Wawasan Sore, dan pendengar setia saat ini sudah 12 menit lepas dari jam 4 ya. Mungkin sedang ngabuburit, menikmati waktu sore sambil menantikan waktu berbuka puasa, pendengar setia. Dan baik, berikutnya mengenai Lebaran nih, tersedia 8 perjalanan kereta api jarak jauh selama masa angkutan Lebaran 2022 di daerah operasi Daop 7 Madiun. Angkutan Lebaran itu akan beroperasi mulai H-10 hingga H+10 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Iksvan Hedriwintoko bilang, Daop 7 Madiun selama angkutan Lebaran 2022 memprogramkan 8 perjalanan kereta api dan 4 jauh per hari dengan kapasitas yang disediakan rata-rata per hari sebanyak 2.812 tempat duduk. Keempat, kereta api jarak jauh yang beroperasi pulang pergi di wilayah Madiun tersebut adalah kereta api Singasari relasi Blitar Pasar Senen, kereta api Brantas relasi Blitar Pasar Senen, kereta api Kahuripan relasi Blitar Kiara Condong, dan kereta api Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen. KAI bersama Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait lainnya telah melaksanakan kegiatan rem check atau inspeksi keselamatan standar pelayanan minimum di seluruh wilayah operasi kereta api. KAI menetapkan masa angkutan Lebaran 2022 berlangsung pada H-10 sampai dengan H+10 Lebaran atau mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Pendengar setia, bisa dipastikan ya tahun ini mungkin akan lebih ramai, euforianya pasti akan terasa sangat sangat menggebu begitu ya pendengar setia, karena memang sudah 2 kali Idul Fitri, 2 kali Lebaran, segalanya dilakukan dengan segala pembatasan pendengar setia. Ya, semoga kita bisa menyambut Idul Fitri tahun ini dengan penuh sukacita, sehat, selamat begitu ya. Dan pendengar setia, informasi ini saya kutip dari liputan6.com.
Radio Sore bersama Mutiara Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya. Saya Dika Mutiara Jember membawa kabar. Kepala Badan Pusat Statistik Jember Arief Joko Sutojo bilang, angka inflasi bulanan Kabupaten Jember bulan Maret mencapai 1,07%, merupakan inflasi tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumeneb. Namun sejak tahun 2020 lalu, Kabupaten Jember tidak pernah mengalami inflasi bulanan setinggi ini. Kata Arief, penyumbang inflasi tertinggi diantaranya telur ayam, tempe, minyak goreng, dan daging akibat ketersediaan stok yang terbatas. Arief berharap segera ada intervensi dari pihak-pihak terkait agar harga komoditas di Jember dapat segera turun, daya beli masyarakat meningkat, dan ujung-ujungnya angka inflasi Kabupaten Jember di bulan April tidak sampai setinggi bulan Maret. Saya Nisa Fisunani, City Guide FM Malang membawa kabar percepatan vaksinasi di Kota Malang terus dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif menyampaikan vaksinasi COVID-19 masih terus dilakukan di puskesmas atau klinik di hari kerja dan jam kerja mulai Senin sampai Jumat. Dr. Husnul juga bilang Pemkot Malang saat ini juga berkolaborasi dengan Polkesmas sebagai sentral vaksinasi. Dinkes juga menargetkan pelaksanaan vaksinasi selama Ramadan bakal disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan. Saya Dia dari GFM membawa kabar pembangunan rumah susun sederhana sewa Rusunawa 3 batal dibangun tahun ini. Diketahui proses lanjutan pembangunan baru dapat dilakukan tahun depan. Hal ini mendasar hasil rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim bersama Kementerian PUPR akhir Maret lalu. Wali Kota Madiun Maidi menyatakan alasan Kementerian PUPR menunda karena salah satunya karena bangunan Rusunawa 2 belum dihuni oleh warga. Kemungkinan bangunan tersebut akan ditempati usai Lebaran tahun ini. Sehingga besar kemungkinan Rusunawa 3 baru dibangun setelah Rusunawa 2 ada penghuninya. Seperti diketahui Disperkim Kota Madiun telah melakukan berbagai upaya keras menyiapkan lahan eks makam Bong Cino untuk pembangunan Rusunawa 3. Saya Aini Kusuma, Suara Surabaya membawa kabar. Mulai hari ini pemerintah Kota Surabaya mencairkan jasa pelayanan untuk tenaga pendidik PAUD. Kata Rini Indriani, Bunda PAUD Kota Surabaya, jasa pelayanan bentuk apresiasi pemerintah kota atas jerih payah dan keikhlasan mereka. Jasa pelayanan April, cair Mei. Semua Bunda PAUD kecamatan, kelurahan diminta ikut membantu mensosialisasikan pentingnya PAUD untuk anak umur 0 sampai 6 tahun. Di masa Golden Age ini kawan, anak-anak menjadi peserta didik di Satuan PAUD Kota Surabaya. Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, Mutiara Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah. Ya, baik untuk Anda selalu ya jaga kesehatan pendengar setia dengan mengkonsumsi soman, karena soman ini terbuat dari bahan-bahan alami pendengar setia, tentunya bagus sekali untuk kesehatan. Dan soman ini sangat membantu untuk membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat agar tidak mudah terserang penyakit. Apalagi di saat seperti sekarang dengan merebaknya virus corona, daya tahan tubuh dan imun kita diperjuangkan untuk menangkal berbagai macam virus yang bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi sakit. Mengkonsumsi herbal soman sangat tepat dan baik sekali untuk membantu dan membuat daya tahan tubuh dan imun kita semakin kuat. Anda bisa minum herbal soman 10 tetes 3 kali sehari. Baik sekali untuk pengobatan dan 5 tetes 3 kali sehari untuk pencegahan terhadap serangan penyakit dan juga virus corona. Pendengar setia, dapatkan herbal soman di Gerai Soman Radio GFM atau di Gerai Soman Jalan Haji Agus Salim 124. Anda bisa memanfaatkan layanan pesan antar soman di 0822 44 14 0091 0822 44 14 0091. Herbal Soman jauh lebih baik. 3,8 GFM Jaring Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SRI. Program
program Jaring Radio sekarang pindah jam tayang. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 7:30 pagi, dan 12:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 6:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Tidar Sakti Batu, Meta Solo, Mutiara Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah. Jam 5 sore di GFM. Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umbi banggata, squalet, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin. Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman. Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman jauh lebih baik. Waktunya sekilas info. Pendengar setia, pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagai imbas dari kenaikan harga pupuk akibat perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan terhambatnya pasokan ke dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa saat ini harga pupuk urea mendekati $1.000 Amerika per ton. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor potasium dan pupuk KCl dari Ukraina. Erlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pemberian pupuk bersubsidi untuk komoditas tertentu, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Telah Anda ikuti sekilas info. Waktunya siar Ramadan dipersembahkan oleh Kecap Cap Tawon. Pendengar setia, Kecap Cap Tawon selalu menghasilkan masakan yang enak dan gurih. Mulai dari dulu sampai sekarang, Kecap Cap Tawon selalu jadi pilihan keluarga. Menu masakan untuk berbuka puasa dan sahur pakai Kecap Cap Tawon pasti akan lebih nikmat, enak, dan gurih. Apapun jenis masakan Anda, selalu tambahkan Kecap Cap Tawon untuk keluarga tercinta. Kecap Cap Tawon sudah jadi pilihan keluarga sejak tahun 5. Dapatkan Kecap Cap Tawon di warung, toko, pasar tradisional, ataupun di supermarket. Kecap Cap Tawon mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa pendengar setia. Dan untuk menantikan waktu berbuka puasa pendengar setia di Syiar Ramadan, Anita hadirkan satu ceramah dari Gus Miftah dengan tema bersikap adil.